Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tetap belajar dari rumah, semangat untuk kita belajar, untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini ya. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk kelas 8 ini adalah sudah pertemuan keempat, dan hari ini adalah kita nanti belajar banyak sekali. Hari ini nanti ada 2 video yang Bu Alif akan share. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang lingkaran. Lingkaran itu nanti ada jenis-jenis unsur-unsur dalam lingkaran yang kita pelajari yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang keliling dan luas lingkaran. Kemudian nanti di video kedua ada tentang sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian menentukan antara luas tembereng, sudut pusat, sama keliling lingkaran. Seperti itu. Silakan simak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan melalui Japri WA seperti itu. Oke, sebelum melakukan pembelajaran silahkan kalian melakukan absensi terlebih dahulu ya. Sebagai tanda kalian adalah dianggap hadir dalam pembelajaran hari ini. Setelah kalian melakukan absen, silakan kalian siapkan buku catatan dan catatlah di buku catatan terlebih dahulu materi yang saya share yang berupa gambar. Silakan kalian salin di buku catatan kalian supaya mempermudah kalian dalam nanti memahami materi-materi yang Bu Alif sampaikan seperti itu. Oke, jadi untuk lingkaran sendiri pasti kalian udah ngerti pengertian-pengertiannya dan sebagainya. Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Jadi lihat antara titik dengan pusat dengan sekeliling lingkaran dia mempunyai jarak yang sama. Artinya jari-jarinya ini sama, nggak boleh misalnya kita membuat yang dia mempunyai jari-jari yang berbeda kayak gitu. Jadi lingkaran ini dia beraturan, beda dengan misalnya oval kayak gitu dan sebagainya. Jadi kalian ketika menggambar usahakan dengan memakai jangka, agar dengan memakai jangka itu adalah mengantisipasi jaraknya selalu sama kayak gitu. Oke, jadi berikutnya kita akan mengenal unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Nah, lihat lingkaran yang berwarna pink di sebelah kanan itu titik hitam, itu namanya pusatnya lingkaran. Jadi dia ini ada di tengah-tengah lingkaran. Jadi pusat itu kalau kita ukur ke sekeliling lingkaran dari arah manapun dia selalu mempunyai jarak yang sama kayak gitu. Itu titik pusat lingkaran. Nah, pengertiannya di sini titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar berikut titik O dinamakan titik pusat lingkaran. Dengan demikian lingkaran tersebut dinamakan lingkaran O kayak gitu. Oke, lanjut yaitu ke jari-jari lingkaran. Lihat jari-jari O ke P, O ke Q, O ke R. Ini kalau kita ukur dia akan mempunyai panjang yang sama. Ini namanya jari-jari ya. Jari-jari. Kalau diameter ini adalah 2 kali lipat dari jari-jari. Itu kalau misalnya titik OP saya perpanjang sampai ke bawah itu dia namanya diameter kayak gitu. Jadi diameter ini adalah 2 kali jari-jari atau jari-jari itu adalah setengah dari diameter kayak gitu. Kemudian lanjut ke tali busur. Lihat ke garis hitam PQ, ini adalah tali busur. Jadi ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran kayak gitu ya. Jadi PQ itu adalah yang garis hitam. Itu adalah namanya tali busur. Sedangkan apotema itu apa? Apotema ini adalah ruas garis yang ditarik dari pusat dan tegak lurus pada tali busurnya. Jadi dia adalah ditarik dari pusatnya lingkaran, kemudian dia harus tegak lurus dengan tali busur. Itu namanya apotema. Berarti nanti kalau kita ditanyakan apotema berarti oh no.
Jadi apotema itu adalah yang bisa kita hitung menggunakan rumus menggunakan rumus Pythagoras yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke. Lanjut, yaitu ke busur. Kalau tali busur tadi adalah PR kan gitu ya. Jadi sekarang ke busur. Busur ini juga sama-sama PR tapi yang melengkung itu namanya busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lingkaran tersebut. Itu namanya busur. Kemudian kalau juring itu yang mana? Jadi juring. Jadi misalnya dalam sudut tertentu kalian arsir itu namanya juring. Jadi bagian ini kalian lihat di lingkaran di sebelah kanannya itu adalah OPQ, ini namanya juring. Dia kalian arsir, jadi nggak mesti dia selalu sudut 90 derajat, bisa saja sudut 30 derajat atau sudut 60 derajat, itu namanya juring. Contoh lain ya, Bu Alif akan gambarkan. Jadi kayak gini misalnya dari sini, aduh jelek, maaf. Ini dari titik pusat toh, kamu tarik dan ini juga tarik. Nah ini agak jelek ya. Pokoknya anggap aja seperti ini. Ini adalah dia adalah juring juga. Pokoknya seperti itulah kurang lebihnya. Oke, kita lanjut lagi ke yang namanya tembereng. Jadi tembereng ini dia dibatasi oleh garis busur sama busur. Ya, garis busur sama busur ini adalah tembereng. Jadi itu juring ketika dikurangi dengan segitiganya itu namanya tembereng. Jadi pengertiannya bisa kita asumsikan banyak sekali sih. Ini nih, bagian yang biru itu adalah dinamakan tembereng. Oke, lanjut lagi ke keliling dan luas lingkaran ya. Jadi kita ke keliling sama luas lingkaran. Apa sih bedanya keliling sama luas lingkaran? Satuannya aja berbeda. Kalau keliling itu menggunakan pangkat 1, kalau luas dia menggunakan pangkat 2. Kemudian berikutnya kita untuk menentukan keliling, pertama adalah keliling maupun luas itu kita pertama menentukan yang namanya pi. Jadi pi ini sebenarnya ada dua, yaitu ada yang pi itu menggunakan 22/7 atau ada pi yang menggunakan 3,14. Kapan sih saat kita menggunakan 22/7? Kapan sih saat kita menggunakan 3,14? Jadi kita bisa menggunakan 22/7 jika bilangan tersebut bisa kita bagi dengan 7. Tetapi kalau misalnya itu adalah tidak bisa dibagi dengan 7, berarti kita menggunakan 3,14. Dan catatan, ketika ada diameter 21 ya, ketika ada diameter 21 berarti kita gunakan pi yang bukan kita tetap bisa pakai 22/7 diameter. Loh bukan, kalau diameter itu separuhnya 10,5. 10,5 kalau kita bagi dengan 7 kan sulit. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita bisa gunakan, misalnya kita gunakan 21/2 kayak gitu, agar mempermudah kita. Jadi kita nggak perlu menggunakan 3,14. Jadi kita tetap menggunakan 22/7, tapi jari-jarinya kita gunakan 21/2. Jangan langsung dibagi seperti itu. Misalnya ya, ini ada sebuah lingkaran, dia mempunyai diameter 21 cm, kita akan mencari kelilingnya. Nah, ini tak bantu sedikit. Jadi di sini kita gunakan R-nya itu bukan 10,5, melainkan kita gunakan 21/2 kayak gitu. Keliling itu kan rumusnya 2 PR, berarti 2. Kemudian pi-nya adalah 22/7. Kemudian R-nya itu adalah 21/2. Nah, seperti ini. Berarti kita 2 ini bisa kita coret dengan 2, 7 bisa kita coret dengan 21, 21 bagi 7 adalah 3, berarti kita tinggal mengkalikan 22 kali 3, yaitu 66 cm. Seperti itu contohnya. Jadi kalian nggak perlu menggunakan pi 3,14 dengan jari-jari 10,5, tetapi kita tetap menggunakan 21/2, seperti itu, agar kita bisa menggunakan 22/7.
Kemudian lanjut ke soal berikutnya, soal berikutnya. Nih, jadi ini saya berikan beberapa rumus yang kalian bisa hafalkan. Untuk keliling itu kalian bisa menggunakan dua rumus. Kalau misalnya dalam soal itu diketahui D, berarti kalian menggunakan D ini diameter ya, Pi kali D. Tetapi kalau dalam soal itu diketahui jari-jari, kalian menggunakan 2πr. Kenapa seperti itu? 2r, lihat 2r, 2 jari-jari. 2 jari-jari itu kan sama dengan D, berarti kita bisa menggunakan rumus Pi kali D atau 2 kali Pi kali R, seperti itu ya. Kemudian untuk luasnya adalah bisa menggunakan rumus pi r kuadrat kayak gitu. Oke, kita langsung ke contoh aja biar lebih paham. Ini untuk contoh yang pertama, sebuah meja yang berbentuk lingkaran mempunyai panjang diameter 7 desimeter. Untuk pi 22/7 tentukan kelilingnya. Nah, ini seperti yang Bu Alif tadi jelaskan. Jadi kita nggak perlu meskipun di situ diameternya 7, kita nggak perlu menggunakan jari-jari adalah 3,5, tapi kita gunakan 7/2 kayak gitu. Nah, berarti untuk keliling kita gunakan, atau kita bisa juga sih pakai pi kali D langsung. Jadi kita nggak perlu menggunakan 2πr, kita gunakan pi kali D. Jadi pi-nya adalah 22/7, D-nya adalah 7. 7 sama 7 bisa dicoret sehingga kelilingnya adalah 22 desimeter kayak gitu ya. Jadi perhatikan untuk keliling ini dia pangkatnya cukup pangkat 1 kayak gitu. Nah, beda dengan luas. Sekarang kita akan membahas tentang luas lingkaran. Sebuah permadani berbentuk lingkaran akan dipasang di ruang tamu sebagai pelengkap ruangan. Diameter permadani adalah diameter ini adalah 5,4 meter dan pi yang dipakai itu 3,14. Berapa luas permadani tersebut? Nah, kadangkala emang dalam soal lingkaran itu sering saja sudah diketahui pi-nya. Tetapi kalau nggak diketahui pi-nya, jadi langkah kalian kayak tadi. Kalau misalnya bisa dibagi 7, berarti pakai aja yang 22/7, tetapi kalau nggak bisa digunakan dibagi dengan 7, berarti menggunakan pi yang 3,14. Nah, ini sudah diketahui pi-nya 3,14 dan diameternya adalah 5,4. Kita di sini disuruh mencari luas. Luas itu adalah kita gunakan pi r kuadrat ya. Jari-jari yang digunakan. Jadi jari-jarinya adalah 5,4. Karena di situ kan 5,4 ini diameter, berarti kita bagi dengan 2, maka jari-jarinya 2,7, sehingga pi-nya 3,14, 2,7 pangkat 2. 3,14 kali yang 2,7 pangkat 2 itu adalah 7,29, berarti luasnya 22,89 meter persegi seperti itu. Ini untuk mengetahui keliling dan luas. Oke, sampai sini jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan via Japri WA. Insya Allah Bu Alif akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Oke, sampai sini jangan stop dulu. Kalian masih ada materi berikutnya ya. Simak video keduanya. Ini adalah merupakan video pertama dalam pembelajaran hari ini, yaitu hari Kamis 28 Januari 2021. Ayo, habis ini simak video kedua. Terima kasih. Ayo lanjut di video kedua ya.